Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan jikalau kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu hati untuk bersama-sama bersekutu bersama dan doa bersama di dalam persekutuan doa hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita semua saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bersyukur, naikkan pujiannya dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sebelum kita melanjutkan rangkaian persekutuan doa pada hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh besar anugerah-Mu kepada kami. Engkau masih menyertai kami sampai pada akhir bulan November ini. Kami bersyukur jikalau kami sampai saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari kami. Itu semua bukan karena kekuatan, bukan karena hebat kami, melainkan karena anugerah-Mu yang begitu besar yang tercurah di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk dapat bersatu hati, mendengarkan firman-Mu, mendoakan pokok-pokok doa syafaat kami, dan kiranya Engkau menyandangkan telinga-Mu untuk dapat mendengarkan setiap pergumulan, setiap doa-doa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah menyatakan karya dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Kita telah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Biarlah kita boleh pakai hidup kita ini untuk hidup bagi Tuhan, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ikut Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. 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 Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan hati kami, dan juga kiranya Roh Kudus dapat berkata-kata di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda kebenaran firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau menaruh perkataan-Mu ke dalam mulut hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan merupakan firman kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Penginjil Stefanus Julius Saputra. Saat ini saya melayani di GIH Hokim Tong Cicadas. Ya, syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih ada sampai saat ini. Mungkin banyak suka ataupun duka yang telah kita lewati selama di tahun 2021 ini. Namun kita harus tetap semangat dan bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini terambil dari Roma 16 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 dengan tema hidup dalam kebenaran Injil. Ya, kita akan membuka di dalam Roma 16 ayat 17 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu tetap waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajar yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu semua orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatan kamu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu.
Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Berbicara mengenai hidup dalam kebenaran Injil, saya teringat akan sebuah kisah nyata mengenai seorang prajurit Amerika Serikat yang berperang melawan tentara Jepang di Pulau Okinawa pada Perang Dunia Kedua. Seorang prajurit ini bernama Desmundos. Desmundos bergabung sebagai tentara medis Angkatan Darat Amerika Serikat. Namun dia menolak memegang senjata dan membunuh karena taat pada larangan membunuh sesuai dengan perintah yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, karena ketaatannya ini akan perintah Tuhan untuk tidak membunuh, ia akhirnya dibenci oleh satu timnya atau satu kompi pasukannya. Dan bahkan ia harus mengalami di penjara karena tuduhan pembangkangan terhadap komandannya. Nah, sekalipun ia harus menekam di dalam penjara, bahkan dibenci oleh rekan-rekannya yang lain, ia tetap menjalankan kebenaran di dalam kehidupannya. Ia tetap ingin taat akan perintah Tuhan dan memiliki pandangan bahwa jikalau menjalankan kebenaran di dunia ini, pasti dunia sedikit akan lebih baik. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran Injil atau kita masih dimanipulasi oleh kehidupan kita? Dengan kata lain, kita masih mengejar hal-hal yang fana sehingga mengesampingkan keselamatan kita yang sebenarnya perlu kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Roma yang telah kita baca tadi merupakan bagian akhir dari surat tersebut. Dalam surat Roma, Paulus banyak sekali menuliskan mengenai hidup dalam kebenaran Injil. Hal itu dapat kita lihat dari ciri-ciri utama surat Roma adalah penolakan terhadap ajaran-ajaran sesat. Nah, di dalam pasal yang pertama sampai yang ke-11 dalam surat Roma, Paulus telah 10 kali menggunakan ungkapan sekali-kali tidak, atau bahasa Yunani adalah me gonoito, atau bahasa Yunani adalah me geneoito, untuk membantah berbagai penyesatan penuh permusuhan atas kebenaran Injil. Nah, dalam pasal yang ke-12 sampai yang ke-15, Paulus membahas banyak topik tentang bagaimana kita menghayati atau menghidupkan kebenaran Injil. Di antaranya yang paling penting adalah apakah kita mempertahankan kebaikan dan mengasihi sesama kita di saat kita mengalami namanya penganiayaan dan penderitaan. Dan apakah kita masih bersikeras memakai kebaikan untuk menang atas melawan kejahatan. Dan di dalam berbagai perselisihan kecil, apakah kita berusaha untuk menjaga persatuan komunitas atau gereja? Nah, dalam menutup surat Roma, Paulus kembali mereminder secara khusus menghendaki kita untuk dapat mempertahankan kebenaran dan mempertahankan dasar fondasi persatuan kita. Kita diingatkan untuk berwaspada terhadap guru-guru palsu dan jangan mendengarkan godaan-godaan, kefasihan, dan retorika omongan manis yang berbunga-bunga dari pengajar-pengajar palsu tersebut. Nah, kita hendaknya menjadi orang Kristen yang kokoh dan memiliki kebenaran dan juga dapat membedakan yang baik dan mana yang jahat dan menolak kepalsuan. Nah, ada 3 hal yang akan menuntun kita untuk dapat hidup dalam kebenaran Injil. Yang pertama adalah setia dalam pengajaran yang sehat di dalam Alkitab. Dalam mengakhiri suratnya, Paulus menasehatkan kepada jemaat Roma untuk supaya waspada dan menghindari orang-orang yang munafik yang hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan menipu para jemaat. Paulus menginginkan agar jemaat-jemaat di Roma dapat tetap setia dalam pengajaran-pengajaran yang benar pada saat itu. Paulus menjelaskan ciri-ciri ajaran sehat dan guru-guru palsu, yaitu mereka yang tidak melayani Tuhan, melainkan menginginkan orang lain untuk melayani mereka. Dengan kata-kata manis dan muluk-muluknya, para guru-guru palsu ini menjerat hati para jemaat. Mereka berusaha untuk menjajah dan menindas para jemaat. Oleh sebab itu, Paulus pun hendak mengajak jemaat Roma supaya hanya mengikuti ajaran Kristus serta melayani Kristus saja,
bukan mendengarkan dan melayani manusia. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup dalam kebenaran Injil, maka kita harus setia terlebih dahulu oleh apa yang diajarkan oleh Injil Tuhan tersebut. Dengan cara membaca Injil itu siang dan malam serta merenungkannya. Karena jika tidak, maka kita akan dimanipulasi oleh ajaran-ajaran sesat yang berkembang saat-saat ini. Dan puji Tuhannya di dalam gereja kita di GI Ho Kim Tong, kita selalu diingatkan untuk membaca Alkitab. Ada gema atau gerakan membaca Alkitab yang menjadi program setiap lokasi di GI Ho Kim Tong, di mana gereja selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ayat-ayat firman Tuhan maupun renungan firman Tuhan untuk dapat mengikuti gerakan membaca Alkitab tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kita setia dari awal tahun di bulan Januari sampai pada saat ini setia membaca Alkitab atau setia merenungkan firman Tuhan? Jika belum, mari kita berkomitmen untuk bersama-sama membaca Alkitab mulai saat ini. Hal yang kedua adalah uji segala sesuatu. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-18. Tujuan Paulus memberikan ciri-ciri ajaran sesat dan guru-guru palsu adalah agar supaya jemaat Roma agar bisa lebih jeli dan menguji segala sesuatunya. Apakah ajaran dan pelayanan dari sang pelayan atau sang pengajar tersebut membesarkan nama Tuhan atau hanya untuk menjadi kepuasan diri dari sang pengajar tersebut? Hal ini sangat penting Paulus katakan, mengingat bahwa jemaat Roma bukanlah jemaat yang Paulus dirikan. Sehingga banyak sekali hal-hal yang Paulus ajarkan, baik mengenai doktrin kepada mereka, dan juga menjelaskan Kristus kepada mereka, agar mereka bisa lebih berhati-hati, karena pada saat itu pengajar-pengajar palsu sedang banyak beredar. Demikian juga halnya dengan kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, segala informasi dapat kita terima saat ini dengan mudah dengan cara kita membuka handphone kita, terus tinggal klik. Kita mau ibadah, cuma tinggal klik YouTube, terus tinggal kita buka. Banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita lihat. Dan banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita terima. Namun pertanyaannya, apakah informasi tersebut merupakan kebenaran atau hanya konspirasi belaka? Banyak orang yang menerima informasi tersebut, mereka langsung percaya tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Seperti halnya dengan vaksinasi. Banyak konspirasi-konspirasi yang negatif mengenai vaksin yang dapat menyebabkan efek samping yang cukup parah gitu ya. Sehingga banyak sekali kita melihat banyak orang-orang yang memilih untuk tidak melakukan vaksinasi karena ketakutan mereka. Namun nyatanya sampai saat ini kita yang telah divaksinasi masih baik-baik saja dan masih tetap dilindungi Tuhan sampai saat ini. Di dalam ajaran juga kita perlu memeriksanya. Apakah ajaran yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena sekarang kita mudah ya untuk mengikuti ibadah, kita tinggal buka YouTube mendengarkan ibadah. Namun kita harus memeriksa apakah pengkhotbah atau berita firman Tuhan tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jikalau tidak, lebih baik kita tidak mendengarkan atau tidak mengikuti lagi ibadah tersebut. Karena saat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang enak didengar, yang terlihat bagus, namun menyesatkan. Seperti halnya beberapa waktu terlalu ada sebuah ajaran yang mengenai teologi sukses yang mengajarkan bahwa hidup seseorang yang diberkati Tuhan adalah hidup di dalam kesuksesan. Tentu hal ini bukanlah hal yang benar, ajaran ini adalah ajaran yang salah, namun ajaran tersebut sangat enak untuk kita dengar. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengarkan yang kebenaran atau hanya kita mau mendengarkan apa yang baik, yang enak untuk kita dengar saja. Lalu hal yang ketiga adalah melakukan kebenaran Injil. Selain kita setia kepada firman Tuhan, selain kita merenungkan firman Tuhan, selain kita menguji kebenaran firman Tuhan atau kebenaran dari sebuah ajaran, tentu kita juga harus melakukan kebenaran Injil Tuhan tersebut. Tentu kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-19, Paulus memuji jemaat Roma karena ketaatan mereka. Namun Paulus juga mengingatkan mereka untuk bisa
tetap menjalankan ketaatan mereka, agar mereka dapat beroleh hati yang bijaksana, sehingga dapat memilah mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan kita menjalankan ketaatan akan Injil firman Tuhan, maka kita juga dapat beroleh hati yang bijaksana. Seperti halnya Pengamsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Contoh sederhana dalam melakukan kebenaran firman Tuhan adalah ketika kita melayani sesama kita pada saat COVID-19 ini. Melayani bukan saja hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga bagaimana kita mensupport mereka, bagaimana kita menghibur mereka ketika mereka terkena virus COVID atau terkena efek daripada pandemi COVID ini. Dan kita juga mendoakan mereka, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan doa-doa kita. Dan juga bagi kita yang mungkin mampu, kita juga mungkin bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Sehingga setiap orang dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari Minggu, sudahkah kita menjadi garam yang artinya memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kesimpulan pada hari ini adalah seperti kisah yang sudah saya ceritakan di awal atau di pendahuluan tadi mengenai prajurit Desmundos. Sang prajurit Desmundos akhirnya dapat memenangkan pertempuran tanpa menggunakan senjata. Hal itu karena ia memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Bahkan ia menguji hatinya pada waktu ia di penjara. Apakah ia melakukan kebenaran firman Tuhan itu karena keangkuhan dirinya, atau memang Tuhan ingin ia melakukan untuk tidak membunuh sesamanya. Dan Tuhan akhirnya membebaskan ia dari penjara melalui ayahnya. Dan pada akhirnya di medan pertempuran, ia berhasil menyelamatkan 75 orang tentara Amerika Serikat yang terluka. Dan bukan saja hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ia dapat mengubah hati setiap prajurit yang bertempur bersamanya. Bahkan dikatakan sebelum pasukan Amerika bertempur kedua kalinya di pulau Okinawa, sang komandan meminta Desmundos untuk mendoakan mereka. Hati para setiap prajurit yang tadinya membenci dan tidak mempercayai iman dari Desmundos ini, kini menjadi percaya. Demikian juga dengan halnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan juga ingin kita untuk bisa setia membaca dan merenungkan firman-Nya, serta menguji setiap ajaran dan juga hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, apakah kita melayani diri kita sendiri atau benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah ketika kita melayani Tuhan, kita benar-benar melayani dengan ketulusan hati? Atau jangan-jangan kita hanya mencari entertain supaya terlihat keren di depan orang-orang? Dan juga di dalam ajaran kita juga perlu memeriksanya, apakah ajaran tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir adalah Tuhan mau setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, setiap kita yang membaca firman Tuhan, untuk dapat melakukan firman tersebut di dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita melakukan ketiga hal tersebut, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan dan juga dapat menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai di dalam kehidupan kita. Kita dapat menyelesaikan misi Tuhan di dunia ini dan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan. Kiranya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan firman tersebut di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk dapat tetap setia di dalam kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami untuk dapat bisa menguji setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya ajarilah kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami di dalam kehidupan kami dan bentuklah kami sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah firman-Mu, inilah doa-Mu, doa dari hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan berdoa beberapa pokok doa kita. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam menangani dan menanggulangi COVID-19 agar dapat teratasi
dengan baik dan cepat. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir yang ada di beberapa titik daerah di Indonesia yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk gereja kita dalam mempersiapkan pelayanan di dalam akhir tahun ini, seperti halnya Natal dan juga Tahun Baru, agar dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk ibadah onsite remaja yang sedang dipersiapkan, sehingga generasi muda gereja kita dapat datang kembali dan dapat melayani kembali di rumah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita juga berdoa untuk vaksinasi anak yang sedang direncanakan. Kiranya vaksin ini bisa menjadi jawaban atas setiap pergumulan kita dalam menghadapi pandemi ini. Amin. Kita juga berdoa untuk Pendeta Caleb Tong dalam masa-masa pemulihannya. Amin. Kita juga berdoa untuk pribadi kita masing-masing, berdoa untuk setiap pergumulan yang kita hadapi, biarlah tangan Tuhan yang menjamah dan mengangkat kita dari setiap pergumulan ataupun masalah yang ada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita telah menyelesaikan rangkaian persekutuan doa pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, karya keselamatan dari Kristus Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita, dan juga kiranya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini, dan kiranya Kristus dapat menyertai kita sampai pada kedatangan yang kedua kalinya. Amin.